jual cinta tetap ada. Sayang tolong jangan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membahas sedikit materi tentang kabel fiber optik. Untuk pengertian fiber optik, nama saya Angga Permana. Pengertian fiber optik. Fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser, karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Serat optik umumnya digunakan dalam sistem telekomunikasi serta dalam pencahayaan, sensor, dan optik pencitraan. Serat optik terdiri dari dua bagian, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari core. Efisien dari serta optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh serat optik. Wah, sejarah fiber optik. Nama saya Ega Nurihwan. Sejarah fiber optik, penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Di lain pihak, para ilmuwan selain mencoba untuk memandu cahaya melewati gelas serat optik, namun juga mencoba untuk menjinakkan cahaya. Kerja keras itu pun berhasil ketika sekitar 1959 laser ditemukan. Pada awalnya peralatan penghasil sinar laser masih serba besar dan merepotkan. Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah. Laser juga belum terpencar lurus pada kondisi cahaya sangat cerah pun. Pancarannya gampang meliuk-liuk mengikuti kepadatan atmosfer. Sekitar tahun 60-an ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta. Dalam bahasa sehari-hari artinya serat yang sangat bening dan tidak menghantar listrik. Ini sedemikian murninya, sehingga konon seandainya air laut itu semurni serat optik. Dengan pencahayaan cukup kita dapat menonton lalu lalangnya penghuni dasar Samudra Pasifik. 3 jenis-jenis fiber optik. Nama saya Muhammad Apandi. Nah, gitu mana? Jenis-jenis fiber optik. 1. Multimode step index. Pada jenis multimode step index ini, diameter core lebih besar dari diameter cladding. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan rugi-rugi dispersi waktu transmitnya besar. Multimode step index mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Indeks bias core konstan. 2. Ukuran core besar 50 mm dan dilapisi cladding yang sangat tipis. 3. Penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang besar. 4. Sering terjadi dispersi. 5. Hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bit rate rendah. 2. Multimode graded index. Pada jenis serat optik multimode graded index ini, core terdiri dari sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke batas core cladding. Multimode graded index mempunyai karakteristik sebagai berikut.
Satu, cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat. Dua, dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Tiga, ukuran diameter core antara 30 mikrometer sampai 60 mikrometer. Lebih kecil dari multimode step index dan dibuat dari bahan silika gloss. 4. Harganya lebih mahal dari serat optik multimode step index karena proses pembuatannya lebih sulit. 4. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. Nama saya Muhammad Abdul Paras. Kelebihan dan kekurangan fiber optik. A. Kelebihan fiber optik. 1. Perkembangan membawa lebih banyak informasi dan menghantarkan informasi dengan lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga dan kabel koaksial. 2. Kabel fiber optik mendukung data rate yang lebih besar, jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel koaksial, sehingga menjadikan ideal untuk transmisi serial data digital. 3. Kebal terhadap segala jenis interferensi termasuk kilat dan tidak bersifat menghantarkan listrik, sehingga tidak mempengaruhi terhadap tegangan listrik. Tidak seperti kabel tembaga yang bisa losing data karena pengaturan tenaga listrik. 4. Karena yang dikirimkan adalah sinyal cahaya, maka tidak ada kemungkinan ada percikan api apabila serat atau kabel tersebut putus. Selain itu juga tidak menyebabkan tenaga listrik dalam proses perbaikannya bila ada kerusakan. 5. Kabel fiber optik tidak terpengaruh oleh cuaca. 6. Kabel fiber optik lebih aman digunakan dalam sistem komunikasi sebab lebih susah disadap namun mudah dimonitor bila ada gangguan pada kabel. Ada yang menyadap sistem, maka muatan informasi yang dikirim akan lebih berkurang sehingga bisa cepat diketahui dan bisa cepat ditangani. Kekurangan fiber optik. 1. Biaya yang mahal untuk peralatannya. Perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. 2. Perlu konversi data ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. 3. Perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. 4. Untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini. 5. Selain merupakan keuntungan, sifatnya yang tidak menghantarkan listrik juga merupakan kelemahannya karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. 6. Bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data.